istilah kasarnya dulu teman-teman sampai bilang, "Lu ngapain beli 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 rumah di tempat jin buang anak?" Ini Iya. bener nggak sih di kepolisian tercatat, terdaftar atau tidak kan gitu kan. Jangan sampai kita beli tapi ternyata mobil curian lagi. Jadi Heeh. Om lebih percaya notaris gitu loh. "Tolong dong, lu cek dong, ini gimana sih?" Om Peter, boleh dong bagi-bagi share juga nih, sharing ke kita. Untuk properti, Om punya hanya untuk tempat tinggal atau ada lagi nih sebagai bentuk investasi ya, Om? Ini buka-bukaan di sini. Iya, boleh dong. Kita ketahuan dong aset Om berapa di sini. Kan maksudnya Om ada kepikiran nggak sih untuk investasi nih di bidang properti kan juga ada nih Iya, Om. iya. Siapa tahu kan Om juga salah satunya Iya, iya. gitu. Oke, jujur sekarang ya, Heeh. selain rumah tinggal, Om ada beberapa juga, properti yang Om beli sendiri. Tambahan ya, properti yang landed house, ada juga properti dalam bentuk, apartemen. Nah, properti dalam landed house itu pada saat Om beli yang di BSD, terus kemudian BSD itu semakin hari semakin berkembang, tol yang Bintaro juga sudah mulai jadi, otomatis kita logika berpikir gini loh, tadinya maaf nih ya, istilah kasarnya dulu teman-teman sampai bilang, "Lu ngapain beli 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 rumah di tempat jin buang anak?" Pada saat itu, karena jujur jauh, ya kan ya. Tapi feeling ya, namanya kita feeling dan ya itu Om bilang tadi, yang penting adalah ini developernya siapa. Kita Ya. cari tahu dulu track record-nya dia gitu loh. Dia nggak yang aneh-aneh gitu loh, ngebangun sesuatu itu yang memang surat-suratnya semua ada. Ya, lahannya legal gitu loh. Ya, maaf, walaupun ada juga pengembang-pengembang yang besar, ya tapi ya bermasalah gitu kan ya. Iya. Nah, itu juga harus hati-hati. Kemudian ya, heeh. Ya, jadi jangan berpatokan bahwa oh pengembang besar itu selalu bagus, nggak juga. Ada kok yang besar yang nggak bener gitu loh ya. Jadi, nah akhirnya pas udah mulai berkembang tuh, udah mulai jalan tol, rumah sakit, sekolah-sekolah sudah mulai banyak di BSD, langsung berpikir, wah ini akan bakalan jadi daerah yang bagus. Ya, nah sebelah Om tinggal, akhirnya Om beli yang di sebelahnya. Ya, dan dari tahun 94 Om beli dengan harga puluhan juta loh. Itu tahun 90-an ya, Om. 94. Ya, tanah sekitar 90 kalau nggak salah ya. Itu rumah huni yang pertama. Ya. Tahun 2004 ya, 2004 atau 2002 lah pokoknya, ini dijual sebelahnya Om itu 150 juta. Exactly sama ukurannya. Tipenya semua sama. Nah, berarti dari anggap aja ini kalau nggak salah sekitar yang pertama itu mungkin sekitar 90 jutaan lah ya. Ke 150 juta berapa persen tuh? Nah, ya kan? Dari 95, 96, 97, 98, 99, 2000 Om beli. 6 tahun untuk kenaikannya. Ya kan ya. Nah, disitulah Om berpikir bahwa ini boleh juga sih berinvestasi juga gitu loh. Padahal Om nggak pernah berpikiran untuk berinvestasi di properti yang kayak Om bilang ya. Iya. Kita mencari rumah pertama itu hanya untuk hunian. Karena umur 30-an. Nah, tapi setelah itu terpikir juga, kenapa enggak juga ya? Ya kita beli buat investasi. Dan selanjutnya, Om beli yang sekarang tinggal di cluster, ya kan. Jadi Om itu sebenarnya punya tiga properti di BSD sama satu kios di Intermoda yang baru. Kan ada pasar modern, Intermoda kalau nggak salah dekat Cisauk. Ya, itu yang dekat stasiun Cisauk itu kios. Ya, kan itu kan mau bikin pasar modern juga. Yang pertama beli 2 ini, satu sudah Om jual, yang satu masih tinggal sama satu yang di cluster masih punya juga. Ya, nah itu jadi properti itu ya kita boleh aja berinvestasi, tapi kembali lagi gitu loh, kita juga harus lihat pengembangan kedepannya seperti apa. Jadi apa yang memang waktu pertama kali Om beli, maaf nih akhirnya Om bilang bahwa ya BSD itu dia komit dengan promise-nya dia, komit dengan awalnya dia itu mau ngembangin seperti apa.
ya kan ya, akan jadi jalan tol, akan bikin kawasan hijau, akan bikin pasar modern, itu benar-benar terjadi gitu loh. Ya kan yang Om bilang lagi, developer itu kan kembali lagi kalau dia memang mau laku barangnya ya, dia otomatis apa yang dia gambar di market itu bukan hanya nice to see aja gitu loh, bahwa bagus kalau bikin market tuh kayaknya wah banget gitu kan ya. Tapi itu yang dia komit. Ya, jadi ini kembali lagi, ini kita cuma hanya Om nggak mau nanti dipikirnya Om menjual sebuah produk. Enggak, bukan ya. Ya bukan itu ya. Jadi bukan itu. Ini pengalaman pribadi karena Om memang tinggal di BSD. Ya, Om jadi juga udah ngerasain gitu loh, perkembangannya luar biasa, dan sekarang apalagi dengan jalan tol udah akses sana kemari dan luar biasa, harganya jauh kemana-mana. Ya, pengalaman aja nih kembali lagi. Yang rumah yang tadinya Om beli 150 juta kan akhirnya Om jual ya. Itu Om beli kan 2001 ya, 2000 lah ya. Om jual 2021. Itu udah di atas 1M. Bedanya cuma enggak dong, ini kan 2000. Om belinya di 2000, 150 juta. Nah, lebih ya, plus minus lah ya. Di 2021 baru kemarin Om jual itu di 1M dengan ukuran sekitar 90-an ya. Berarti kan jauh banget kan ya? Iya, kenaikannya kan ya. Nah, jadi kalau kita bicara investasi, sebenarnya gini, ya orang beli rumah buat investasi kan cuma hanya dua kemungkinan ya kan, entah dia sewain atau dia lagi ya udahlah gue jual lagi harga bagus gitu kan. Jual pun mungkin karena mungkin dia mau buka usaha atau mungkin karena dia lagi BU. Begitu kan modelnya kayaknya. Nah, jadi Om jual itu dari 150-an Om jual di 1M kan luar biasa itu. Dan akhirnya orang itu nyari daerah-daerah Tangerang. Iya kan, sampai Sumarekon, sampai Alam Sutra. Jadi satu kawasan itu luar biasa itu berkembang karena saling mendukung satu sama lain ya. Orang BSD main ke Sumarekon, ya orang Sumarekon main ke BSD. Dulu nggak ada loh, dulu tuh ada pelangnya. Kita nggak bisa tembus ke Sumarekon. Iya, dulu nggak ada yang BSD mau ke Sumarekon, ada Paramount kan. Ya, nah itu nggak boleh dulu tuh stop tuh di situ tuh. Maksudnya tuh memang nggak bisa akses. Jadi kalau kita mau ke Sumarekon harus ke jalan raya itu, tembusnya di jalan raya Serpong itu baru turun ke Sumarekon. Muter ya. Nah dulu kan nggak ada akses. Tapi kan yang namanya developer melihat peluang bisnis. Di sini kan mereka buka-buka bisnis restoran dan sebagainya. BSD pun sama. Kenapa nggak dibuka aja? Nah itu yang Om bilang gitu loh, bahwa kalau kita developer besar, kita yakin kok mereka cara berpikirnya itu berbeda gitu loh. Akhirnya sekarang kan orang BSD kalau mau main ke Sumarekon nggak usah muter ke jalan raya Serpong lagi. Tinggal tembus aja. Orang Sumarekon mau main ke Ion, mau main ke Cubic atau mau main ke Breeze, sebaliknya. Orang BSD mau main ke Sumarekon, mau apa. Nah itu dulu nggak ada akses itu. Sekarang dibuka. Nah jadi ya kembali lagi ya. Kalau soal investasi, ya kita kembali lihat perkembangan daerah itu akan seperti apa. Dan harus cepat. Karena kalau kita telat jadi mahal. Ya kan semua orang juga akan berusaha sedemikian rupa kan ya. Tol akses sudah jadi, semua udah ada. Jadi kita kalau mau ke Jakarta nggak penting lagi. Semua udah ada di BSD, Sumarekon, Alam Sutra itu udah satu daerah semua udah. Nggak perlu lagi kita mau cari apa sih di Jakarta, macet. Ya, buang-buang duit aja ke sana. Om selama beli properti ini ada suka dukanya nggak sih Om? Kayak ada pantangannya atau lancar-lancar aja. Jadi nih selama ini kan Om beli dari developer semua ya Om ya? Berarti Mostly ya. Atau ada yang dari second hand juga Om? Ada yang sekarang di cluster Versailles itu. Maksud kamu kendala dalam artian prosesnya atau apa nih? Prosesnya itu jadi selama jual belinya ini udah masuk ke dalamnya ya Om. Oke. Om ini udah menentukan nih ya rumahnya properti mana nih yang mau invest atau mau dibeli gitu kan ya. Terus ternyata ada tantangan nih selama pas proses sampai AJB-nya Iya. Legalitas dan sebagainya, dokumennya ya. Lebih gitu. Kalau menurut Om sih gini, kalau beli dari developer dan kembali lagi ya, kalau developernya memang benar-benar developer yang sudah punya nama dan juga memang tidak pernah bermasalah, track recordnya bagus, lancar. Semuanya lancar. Ya. Nah, karena Om beli dari developer. Nah, apa sama sih dengan misalnya kalau beli second house gitu kan ya.
So far sih yang memang kalau sebagai seorang pembeli, ya kita harus benar-benar cek dokumen ya. Dan biasanya kan kalau dari tangan kedua bukan masalah fisik rumahnya yang menjadi utama kita ya. Karena kan kalau kita beli rumah second tuh pasti ada lah yang harus kita benar-benar, itu udah pasti. Ya itu ada biaya itu sendiri. Tapi harus kita waspadai sebenarnya dokumen-dokumen ini nih. Ya IMB dan sebagainya, terus nanti ada, saya nggak tahu ada gambar apa dan sebagainya, itu kan harus ada. Terus kita harus cek juga di pemerintahan, ya kan bener nggak gitu kan, kita cek juga di pertanahan dan sebagainya. Ya paling yang Om rasakan adalah gini, apakah dokumen yang dikasih ini dokumennya benar atau enggak, ya kan ya. Dan kalau kita sudah lewat proses arah ke notaris, itu biasanya yang meminta tolong adalah notaris untuk cekin dulu semua. Ya kan, karena mungkin aksesnya notaris ke developer, ke badan pertanahan, ke pemerintahan, ya kan surat-surat dan sebagainya, ya kan dia lebih punya akses ya dibandingkan dengan kita gitu loh, supaya kalau pada saat kita melakukan transaksi secara legalitas semua clear gitu kan ya. Nah itu aja sih yang kalau Om merasakan waktu beli second house itu atau rumah yang dari pembeli pertama, ya itu yang memang agak worry gitu loh. Tapi itu selama Om beli juga di BSD mana-mana aja kok ya, karena si pembeli juga punya surat-surat gitu kan ya. Yang paling penting adalah surat-surat dari si pembeli ini kan kita harus cek. Ya sama aja lah kalau beli mobil bekas gitu kan ya, kan harus cek STNK, BPKB ini bener nggak sih di kepolisian tercatat, terdaftar atau tidak kan gitu kan. Jangan sampai kita beli tapi ternyata mobil curian lagi. Nah bisa jadi gitu ya kan ya, karena mungkin BPKB dan STNK-nya itu palsu gitu kan ya. Nah kalau dibeli rumah atau tanah dan sebagainya sih sebenarnya itu perannya notaris gitu loh. Jadi kan Om juga minta tolong mereka untuk check-in gitu kan, karena kan kita udah mulai proses mau jual beli ini kan sudah mulai ada proses kerjasama dengan notaris. Ya Om ya, jadi Om lebih percaya notaris gitu loh. Tolong dong lu cek dong ini gimana sih keabsahan dari dokumen-dokumen yang rumah ini gitu loh, sampai detail-detailnya. Dan ternyata kalau semuanya oke ya sudah, nggak usah worry gitu. Nah itu yang paling penting gitu loh, jangan sampai kita nggak cek, ya, tahu-tahu yang sekarang lagi banyak apa sertifikat bodong lah, apalah dan sebagainya gitu. Apalagi kalau beli tanah gitu kan ya, yang bukan beli dari developer. Developer seharusnya udah dibebasin semua, udah beres. Kalau waktu proses sama notaris itu, Om ada menyelidiki juga nggak sih notarisnya gitu, apakah trusted atau enggak gitu? Nah, biasanya itu notaris-notaris yang sudah direkomend, ya, yang memang sudah banyak apa ya, dia melakukan kerjasama dengan developer itu gitu loh ya, dan udah cukup lama. Benar, pasti Om cari tahu dulu gitu kan, ini notaris ini dia pasti aktunya, dia kan biasa notaris itu pegang area ya, misalnya di areanya di daerah sini gitu kan ya. Kita cek, paling gampang adalah cek ke dalam developernya ya kan ya, ke developernya selama ini mau pakai notari apa aja gitu kan ya. Padahal kan biasa kan developer beli yang baru kan ya, tapi ternyata developer akan rekomen, ya kan, kenapa kamu nggak pakai ini. Nah biasanya dari sekian opsi itu kan saya nggak langsung satu orang dong, saya teleponin 2 atau 3 gitu kan, ada 2-3 notaris saya teleponin gitu kan, terus ngobrol. Nah feelingnya udah pas dengan notaris itu, dan juga dia mau ya dari sisi biaya dan sebagainya, walaupun secara umum notaris kan harganya nggak terlalu jauh beda ya. Dari situ baru saya tentukan, oke udah saya pakai notaris A atau B gitu loh. Karena developer pasti punya kok ya, rekan-rekan notaris. Om, boleh dong bagi tips and triknya buat kita-kita yang khususnya anak muda nih, yang mau mencoba mau beli properti, apalagi untuk tempat tinggal gitu ya Om ya. Terus apalagi tapi kan dengan tuntutan kondisi saat ini, model biaya hidupnya udah mulai tinggi, terus kan juga kemarin itu kan sempat COVID juga nih, ya, betul, jadi mulai down juga kan untuk ekonominya. Nah itu gimana tuh Om? Oke, mungkin dari pengalaman Om yang pertama tadi ya, bahwa pertama adalah kita harus
tahu dulu kemampuan finansial kita dan sumbernya dari mana, ya kan ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri. Ya, memang banyak alternatif, bisa KPR, ya paling mudah, paling murah, dan nggak ada beban, pinjam sama orang tua, ya kan ya. Kalau nggak bayar mungkin, Pak, Ma, sorry belum bisa bayar, ya oke. Tapi kalau pinjam ke bank kan nggak bilang, Pak, Ma, nggak bisa bayar, nggak ada ceritanya kan. Yang bisa bayar lu kena denda, kena bunga gitu kan ya. Jadi harus dipertimbangkan gitu dengan kemampuan kita, ya, dan kemampuan untuk bayar, kemampuan cash flow kita kan. Cash flow itu kan yang akan menjadi acuan kita untuk kehidupan sehari-hari, ya kan. Kita punya aset banyak, kita punya hutang banyak, cash flow-nya minus, itu buat apa? Ya kan, nggak bisa biaya hidup kita nggak jalan. Itu yang pertama. Kedua, harus punya target, ya. Jadi jangan sampai kita itu, ya, bukannya saya menyepelekan orang yang suka kontrak-kontrak dan sebagainya, ujung-ujungnya jadinya mahal. Iya kan? Jadi kayak kontraktor aja, setiap tahun pindah dan capek itu sebenarnya, ya kan ya. Jadi mau jauh, mau dimanapun, selama itu milik kita sendiri, dari hasil keringat kita sendiri, itu rasanya beda dengan kita bayarin kontrakan. Nah, soal jauh dan sebagainya itu kan sekarang sudah banyak alternatif yang saya bilang tadi. Akses untuk ke kota besar udah cukup banyak ya, dengan pemerintah membuat transportasi umum yang sudah memadai. Ya, jadi nggak usah takut gitu loh, ya kan ya. Yang penting kita kan dengan baru mulai, dengan kondisi ekonomi sekian, ya sudah, cari aja rumah sendiri, gitu kan ya. Nah, tapi yang paling terpenting adalah, kembali lagi Om bilang tadi, developernya, ya kan ya. Karena developer inilah yang nanti menentukan bahwa kita punya rumah itu benar-benar ke depannya akan seperti apa gitu loh. Menjadi hunian yang nyaman, aman. Ya dong, kita nggak mau hunian tapi nanti tiba-tiba surat-suratnya, dokumen-dokumennya belum beres. Ya kan ya, tetapi tahu-taunya ada pihak-pihak lain gitu yang datang klaim dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai kita akhirnya tinggal nggak nyaman, terus daerahnya masih daerah agak rawan gitu kan ya. Nah, kalau developer yang sudah punya nama yang besar, pasti waktu dia membebaskan tanah itu sudah rapi semua, ya. Dan waktu dia membangun itu sudah siap dengan fasilitas-fasilitas. Nah, kembali lagi Om bilang tadi, fasilitasnya ini yang paling penting, karena buat anak muda, satu, accessibility, kalau dia pergi kerja, anak istri kan di rumah. Berarti kan harus aman dan nyaman, ya. Fasilitas sekolah, ya, fasilitas pasar, fasilitas semua ada di daerah situ. Nah, sama kalau yang terpenting buat Om ya sebenarnya pikirkan kedepannya dari yang kita beli ini, rumah ini yang kita beli ini kan nanti kita harus kembangin lagi gitu kan ya. Yang kembali tadi Om bilang, apakah ini mau jadi nanti saya mau beli investasi dan sebagainya, nggak penting itu. Yang penting adalah gimana kita punya rumah dulu, satu punya kita sendiri. Nah, itu aja sih. Sama yang terakhir tadi Om bilang ya, survei itu paling penting. Ya, itu survei paling penting ya. Brosur ya bisa bicara 1000 bahasa, ya 1000 makna. Tapi yang menentukan bahwa kita datang dan kita melihat, dan jujur loh, pengalaman Om itu kadang-kadang itu kan kayak ada feeling ya. Ya, waktu datang ke tempat ini kok kayaknya mungkin rumahnya kayak oke, tapi kok kayaknya nggak serak. Ya, kesini nggak serak gitu loh. Ada perasaan gitu ya. Aduh kok kayaknya nggak enak ya tempatnya gitu ya. Tapi entah datang ke BSD walaupun orang bilang jauh dan sebagainya, daerah Tangerang dan sebagainya, tapi kok klik gitu lah. Nah, itu yang paling penting, makanya harus datang survei. Ya, jadi jangan cuma hanya berdasarkan brosur yang pengalaman Om tadi, datang ke Parung ternyata masalah dengan tanah. Ada tanah orang lain gitu loh, developernya udah main bebasin tanah, ada pelang gede lagi. Ya, itu pengalaman aja ya. Itu aja sih. Terima kasih ya Om. Sama-sama. Nah, untuk para prolog, jadi sesuai dengan
sharingnya komputer nih, paling pertama kita tuh emang harus survei, penting banget itu survei biar kita tahu untuk lokasinya sama untuk jalanannya tuh bagaimana keadaannya. Lalu kita juga perlu banget sih mempelajari developer yang akan kita ini transaksikan jual belinya juga. Nah, jadi jangan main asal kita beli properti sama developer ternyata bermasalah developernya ya Om ya. Jadi dokumen-dokumennya menghambat kita sampai akhirnya kita mendapatkan properti yang kita inginkan. Nah itu ya property lovers, semoga sharing kali ini dapat membantu teman-teman sekalian. Nah ingat juga untuk subscribe, like, dan share supaya yang lainnya, teman-teman yang lainnya juga tahu untuk pengalaman-pengalaman yang sudah kita sharingkan. Ikuti kami terus, nanti kami akan ada tamu-tamu menarik lainnya yang akan membagikan pengalaman-pengalaman kepada property lovers sekalian. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.